Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun Anda berada. Mari saat ini kita siapkan hati. Saya mau ajak kita untuk sama-sama berdoa. Mari kita berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan hari ini Tuhan. Kalau kami masih boleh menyembah dan memuji Engkau Tuhan, kiranya berikan kami curahan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lembutkan hati kami dan berikan kami kerendahan hati, supaya kami boleh menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan setiap pujian persembahan yang kami naikkan Tuhan, kiranya boleh menyenangkan hati-Mu dan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kau
terus menyembahmu. Hanya Kau yang layak terima setiap persembahan kami. Hidup dan hatiku ku berikan padamu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, aku sembah. Mari saudara-saudari, dimanapun Anda berada, nikmati hadirat Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Lewat hati dan hidup yang berkenan di hadapannya untuk menyukakan hatinya. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Dimanapun kau berada, sembah Dia. Berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Oh, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, oh Kau ku sembah. Kau ku sembah.
Tidak ada Allah lain yang kami sembah Tuhan selain Engkau Yesus. Kami datang membawa hati kami Tuhan. Kami datang membawa seluruh hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terimalah korban pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, yang selalu berkenan di hati-Mu Tuhan. Dengan kerendahan hati kami menyembah Engkau. Dengan sikap hati yang benar kami mau datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan
Kami sangat percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah setiap kami. Satu hal yang kami tahu pasti ketika kami berjumpa dengan Engkau, kami tidak akan pernah dikecewakan. Saat ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu dengan hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu, kami mau belajar. Tuntun kami, koreksi kami, selidiki kami Tuhan. Biar hari lepas hari hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bicara melalui hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Bapa, sampaikan isi hati-Mu. Dan kami percaya firman ini berkumandang di dalam hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, satu sukacita ketika kami boleh kembali melayani Bapak Ibu Saudara semua, biji matanya Tuhan Yesus. Tuhan cinta sama Bapak Ibu Saudara semua, Dia mau Bapak Ibu Saudara punya masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Sama-sama kita langsung buka Alkitab kita ya Bapak Ibu Saudara. Kita buka Alkitab kita di 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Sebuah perenungan baru buat saya Bapak Ibu Saudara, dan ketika saya renungkan ini, wow, Tuhan bicara luar biasa kepada saya Bapak Ibu Saudara. Dan ini yang saya rindu untuk bagikan kepada Bapak Ibu Saudara semua. 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7, dua ayat aja kita akan bahas ya Bapak Ibu Saudara. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia memelihara kamu. Amin Bapak Ibu Saudara. Satu hal Bapak Ibu Saudara yang saya pelajari ketika saya coba untuk renungkan kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah. I know ini bukan hari yang gampang Bapak Ibu Saudara. Satu hal di ayat yang ke-7 yang Tuhan coba sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua, yaitu serahkanlah segala kekhawatiranmu.
Berapa banyak engkau, dimanapun kau berada hari ini, engkau sedang ada dalam sebuah kekhawatiran. Ini tidak bicara tentang ketakutan dan kekhawatiran ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi ayat ini berbicara tentang kekhawatiran. Kekhawatiran itu naik satu level. Kalau kita takut, kita khawatir mungkin itu biasa Bapak Ibu Saudara. Siapa sih di dunia ini yang tidak bisa takut, yang tidak bisa khawatir? Tapi ketika engkau masuk di satu level yaitu kekhawatiran, itu artinya apa Bapak Ibu Saudara? Engkau ada di satu titik di mana kekhawatiranmu itu begitu besar, khawatirmu itu begitu besar sampai mengalahkan kebesaran Tuhanmu. Dan di situ kita mulai stres Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini yang saya pelajari di ayat yang ke-7 Bapak Ibu Saudara, ternyata untuk kita melepaskan kekhawatiran ini Bapak Ibu Saudara, itu bukan satu kondisi tapi itu adalah sebuah keputusan. Karena ayat yang ke-7 menjelaskan kepada setiap kita, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Serahkanlah, berarti ini adalah sebuah keputusan. Apakah hari ini dimanapun kau berada engkau berkeputusan di tengah-tengah ketakutan dan kekhawatiran yang lagi menimpa dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, apakah engkau berkeputusan untuk menyerahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan? Ya, keputusannya ada di tangan setiap kita, tapi seringkali dalam hidup ini kita tidak berkeputusan untuk kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Bukankah Dia Allah yang begitu mengasihi setiap kita Bapak Ibu Saudara, sampai Dia kasih kita, yuk bawa sini kekhawatiranmu, serahkan sama aku. Hari ini simple dan sederhana, saya cuma mau katakan sama Bapak Ibu Saudara, datang sama Tuhan, serahkan. Tuhan, aku serahkan kekhawatiranku kepadamu dan aku mau ganti dengan sukacita yang dari Tuhan. Itu fasilitas yang Tuhan kasih buat setiap kita loh Bapak Ibu Saudara. One day Bapak Ibu Saudara, saya ketemu sama satu orang yang cukup senior. Dalam pekerjaan saya sering bertemu sama orang yang usianya di atas saya ya Bapak Ibu Saudara. Saya ketemu satu orang Bapak Ibu Saudara, usianya 70 tahun ke atas. Dia anak dari orang kaya, punya istri orang kaya Bapak Ibu Saudara. Punya istri setengah konglomerat. Dia usia 70 tahun Bapak Ibu Saudara, punya anak, anaknya juga berhasil sukses. Menurut Bapak Ibu Saudara, orang kayak gini ini kira-kira punya kekhawatiran enggak Bapak Ibu Saudara? Usia sudah 70, sehat walafiat, buger Bapak Ibu Saudara. Kira-kira orang kayak gini punya kekhawatiran enggak Bapak Ibu Saudara? Ternyata takut dan khawatir ini tidak melanda satu dua orang, ternyata melanda semua orang. Orang loh Bapak Ibu Saudara tidak kekurangan uang, sehat walafiat di usianya yang sudah cukup tua. Tapi dia yang unik Bapak Ibu Saudara, dia punya satu masalah yaitu dia tidak bisa tidur. Dia tidak bisa tidur, dia kalau baru bisa tidur itu jam 6 pagi sampai jam 12 siang kalau saya tidak salah. Dia baru bisa tidur, jadi sepanjang malam itu dia tidak bisa tidur Bapak Ibu Saudara. Ternyata saya dapati orang sudah sukses, sudah luar biasa, sudah sehat sampai di usia tua ternyata masih bisa stres Bapak Ibu Saudara sampai dia tidak bisa tidur. Tapi hari ini sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus, bukankah Dia Allah yang begitu mengasihi setiap kita? Dia kasih kita fasilitas loh. Orang itu Bapak Ibu Saudara dia tidak bisa tidur karena apa? Karena dia hidup dalam kekhawatirannya. Tapi hari ini Tuhan tawarkan kepada setiap kita, bawa sini kekhawatiranmu, aku ganti sama sukacita dan damai sejahtera yang dari aku. Pakai fasilitas itu Bapak Ibu Saudara, pakai fasilitas itu. Ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Pertanyaannya hari ini gimana caranya kita bisa menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan? Benar gak Bapak Ibu Saudara? Yang ngomong gampang serahkan, tapi prakteknya gimana? Itu ada di ayat yang tadi kita baca Bapak Ibu Saudara. Waktu saya renungkan saya ketemunya di ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Alkitab bahasa Inggris King James Version berbicara humble. Jadi orang yang humble. Saya pelajari Bapak Ibu Saudara, ciri orang yang humble itu apa Bapak Ibu Saudara? Orang yang gampang untuk mendengarkan orang lain. Kalau hari ini kau punya sikap hati yang humble di hadapan Tuhan, kau gampang untuk dengarkan Tuhan. Hari ini sesetres apapun engkau, setakut apapun engkau, sekuatir apapun, beban apa yang hari ini ada di dalam hidupmu, serahkan sama Tuhan. Datang di hadapan Tuhan, setiap malam kau datang di hadapan Tuhan, serahkan sama Tuhan. Serahkan berarti apa? Dengar Tuhan. Punya sikap hati yang humble sama Tuhan. Kita mau dengarkan Tuhan. Saat teduh ini diberikan kepada Bapak Ibu Saudara, pakai fasilitas ini. Untuk Tuhan bicara buat setiap kita dan kita mau mendengar. Bukankah dalam hidup ini seringkali ketika kita masuk dalam jam doa kita sering kita atur Tuhan. Kita dikte Tuhan Bapak Ibu Saudara, tapi kita jarang untuk mendengarkan Tuhan. Hari ini naikkan pujianmu, naikkan penyembahanmu dan mulai dengar apa yang Tuhan mau.
Ketika engkau mau punya sikap hati yang humble di hadapan Tuhan, itu berarti engkau lagi menyerahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dan ayat yang ketujuh bagian yang terakhir berkata, sebab Ia memelihara kamu. Ini janjinya Tuhan. Dia yang memelihara Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan yang pelihara setiap kita, apa yang akan Dia lakukan Bapak Ibu Saudara? Ayat yang ke-6 bagian yang terakhir. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kalau Tuhan pelihara setiap kita, Dia yang bertanggung jawab untuk mengangkat setiap kita. Amin. Di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kita punya Tuhan yang perkasa, Bapak Ibu. Syarat seseorang mau menolong orang lain itu syaratnya dua, Bapak Ibu Saudara. Dia mampu dan dia mau. Orang mampu nolong Bapak Ibu Saudara, kalau dia tidak mau, dia tidak akan nolong Bapak Ibu Saudara. Orang mau menolong Bapak Ibu Saudara, kalau dia tidak mampu, dia juga tidak bisa untuk tolong Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia mau dan dia mampu untuk menolong engkau. Serahkan kepada Tuhan. Hari ini punya sikap hati yang humble di hadapan Tuhan. Masuk di jam-jam saat teduhmu, masuk dalam jam-jam doamu. Jangan isi sama komplain, tapi mulai dengarkan apa yang Tuhan lagi mau tuntun dalam hidup setiap kita. Waktu engkau serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, Dia yang akan meninggikan setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa Bapak Ibu Saudara di episode yang selanjutnya. Saya rindu boleh menyapa kembali Bapak Ibu Saudara. Kami juga ada di Spasio Office Tower Surabaya Barat, lantai yang ke-6 setiap hari Minggu jam 10 pagi dan jam 4 sore. Kami rindu boleh bersekutu, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Berapa banyak engkau rindu untuk kami doakan, ada nomor yang Bapak Ibu Saudara boleh hubungi. Taruh pergumulan doa Bapak Ibu Saudara dan kami rindu melihat engkau keluar sebagai seorang pemenang. Saya rindu berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Di dalam kendali kasih kuasa-Mu Tuhan, di dalam penyertaan dan tuntunan-Mu, kami mau rendahkan hati kami. Kami mau serahkan semua kekhawatiran kami di tangan Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau yang akan memelihara setiap kami. Engkau yang akan mengangkat setiap kami. Kami tidak mampu, kami tidak bisa, kami tidak kuat. Tapi kami punya Tuhan yang mampu, yang kuat, yang bisa untuk menolong setiap kami. Hari ini yang terbaik, itu yang akan Tuhan sediakan buat setiap kami. Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada, satu hal sederhana yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, the best is yet to come. Yang terbaik Bapak Ibu Saudara menanti buat engkau dan saya. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang terus menaungi, memimpin, menyertai, melindungi dan memberkati seluruh aspek kehidupanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sepakat satu hati sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, see you and God bless you.